Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Pangestu Nintias dari UST kelas 2A, NIM 20200150001. Di sini saya akan mempresentasikan LKM, getaran, gelombang, dan bunyi. Berikut adalah jadwal pelaksanaan saya. Untuk hari Kamis, tanggal 4 Juni 2021, saya melakukan kegiatan yaitu 1. Menyiapkan alat bahan, 2. Melakukan kegiatan 1, 3. Melakukan kegiatan 2, dan yang terakhir adalah mengerjakan LKM. Lalu untuk hari Jumat, tanggal 5 Juni 2021, saya melakukan kegiatan presentasi, mengupload video ke YT, dan mengumpulkan tugas. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, ada tali kenur, lalu bandul timbangan, penyangga, busur, penggaris, lalu stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, dan yang terakhir aplikasi soundmeter. Prosedurnya seperti pada tampilan, ada kegiatan 1 dan ada kegiatan 2. Dan berikut ini adalah hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan kegiatan 1, panjang tali 10 cm dengan simpangan 10 derajat dan jumlah getaran 10, yaitu waktunya 6 sekon. Lalu periodenya yaitu T bagi N, yakni 6 bagi 10 menjadi 0,6 detik, dan frekuensinya yaitu N per T, 10 bagi 6 menjadi 1,667 Hz. Untuk panjang tali 15 cm dan simpangan 10 derajat serta jumlah getaran 10 kali, waktunya yaitu 7 detik, periodenya 7 bagi 10, 0,7 detik, dan frekuensinya 10 bagi 7, yaitu 0,140 Hz. Untuk panjang tali 20 cm dengan derajat 10 dan jumlah getaran 10, maka waktunya yaitu 9 detik. Untuk periodenya 9 bagi 10, yaitu 0,9, dan untuk frekuensinya 10 bagi 9 yaitu 1,111 Hz. Selanjutnya, untuk hasil pengamatan kegiatan 2, dengan jarak 10 cm, taraf intensitasnya yaitu 74,5, dan intensitas bunyinya 10 pangkat negatif 4,55. Untuk jarak 20 cm, taraf intensitasnya 74,1 dan intensitas bunyinya 10 pangkat negatif 4,59. Untuk 30 cm, taraf intensitasnya 72,9 dan intensitas bunyinya 10 pangkat negatif 4,71. Lalu yang 40 cm, taraf intensitasnya 72,6 dan intensitas bunyinya 10 pangkat negatif 4,74. Dan yang terakhir yaitu berjarak 50 cm, taraf intensitasnya 69,8 dan intensitas bunyinya 10 pangkat negatif 5,02. Lalu berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, berikut ini adalah grafik hubungan antara tali dengan periode dan frekuensi. Jadi seperti ini grafiknya, bisa dilihat. Lalu yang nomor 2, soal nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1, hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali, maka periode akan semakin besar dan frekuensi semakin kecil. Sebaliknya, semakin pendek tali, maka periode semakin kecil dan frekuensi semakin besar. Nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode
dan frekuensi. Berikut ini adalah gambar grafiknya. Dapat dilihat. Nomor 4. Berdasarkan grafik tadi, hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah sudut simpangan yang sama menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda, tergantung dengan panjang talinya. Lalu untuk soal nomor 6, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Seperti inilah grafiknya. Nomor 7, berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Semakin panjang jarak, maka intensitas bunyi yang terdengar semakin berkurang atau lemah. Begitupun sebaliknya, semakin pendek jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyi yang terdengar semakin besar dan jelas. Nomor 8, kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi yang dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan membahayakan kesehatan serta mengganggu kenyamanan lingkungan. Dan yang nomor 9, tuliskan sumber bunyi apa saja yang di lingkunganmu termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi di lingkungan saya termasuk bising adalah suara knalpot kendaraan yang melintas di jalan raya dan suara tangisan bayi tetangga. Bahaya kebisingan bagi manusia. Yang pertama, gangguan psikologi. Menimbulkan sifat agresif dan defensif pada seseorang. Gangguan tidur yang dapat menyebabkan berkurangnya fungsi kognitif dan dapat menyebabkan efek psikologi pada seseorang, mengakibatkan hilangnya memori otak. Lalu, yang kedua adalah gangguan fisiologi. Yang pertama, ketulian, yakni hilang pendengaran yang dibedakan menjadi tuli sementara dan tuli permanen. Yang kedua adalah risiko kesehatan. Ada penyakit kardiovaskular, yaitu karena kebisingan dapat mengaktifkan hormon dan syaraf tangkapan yang dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Kebisingan juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, kesimpulan yang dapat saya jabarkan adalah panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi. Semakin panjang tali, maka periode akan semakin besar dan frekuensi semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Kemudian, panjang jarak menentukan intensitas bunyi. Semakin panjang jarak, maka intensitas bunyi yang terdengar semakin berkurang atau lemah. Begitupun sebaliknya. Dan ini adalah dokumentasi. Untuk kegiatan 1, dokumentasinya adalah ini. Ini gambar untuk panjang tali 10 cm. Lalu untuk panjang tali 15 cm, ada di bawahnya, ya ini. Lalu panjang tali 20 cm. Untuk dokumentasi kegiatan 2, berikut ini adalah dokumentasinya, yaitu jarak 10 cm, jarak 20 cm, lalu ada jarak 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.